Pembahasan pertama yaitu sistem input dan output komputer. Dalam dunia teknologi komputer ada istilah input dan output. Input dan output atau dikenal dengan lambang I/O ini termasuk bagian sistem mikroprosesor yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat luar seperti keyboard, mouse, printer, monitor, dan modem. I/O adalah suatu perangkat YG berhubungan dengan sistem komputer yang mempunyai cara kerja dengan mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. Dengan I/O ini menjadikan komputer berguna bagi manusia, sebuah sistem kontrol I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama. 1. Central Processing Unit atau CPU. 2. Memori primer dan sekunder serta 3. Peralatan masukan atau keluaran I/O devices. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer dikarenakan 1. Bervariasinya metode operasi piranti periferal, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. 2. Kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. 3. Format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Modul I/O memiliki 2 buah fungsi utama. 1. Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. 2. Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya, dengan menggunakan link data tertentu. Bagian input atau output ini juga memerlukan sinyal kontrol, antara lain untuk baca input atau output read atau IOR, dan untuk tulis input atau output write atau IOW. I/O merupakan salah satu komponen komputer yang penting. I/O devices menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori. Inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Pembahasan kedua yaitu fungsi modul input dan output modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama atau dengan register-register CPU. Untuk mewujudkannya diperlukan antarmuka internal dengan komputer CPU dan memori utama dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Kontrol dan pewaktuan. 2. Komunikasi antara CPU dengan modul LO. 3. Komunikasi perangkat eksternal. 4. Pembuferan data dan terakhir. Kelima, deteksi kesalahan. Fungsi kontrol dan pewaktuan atau control and timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Contoh kontrol pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul I/O. Permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data,
maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi proses-proses berikut. 1. Command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah baca sektor, scan record ID, format disk. Data kedua yaitu pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Status reporting yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral, umumnya berupa status kondisi busy atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. 3. Address recognition yaitu peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik penanganan input dan output. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O terprogram, interrupt-driven I/O, dan DMA atau Direct Memory Access. Ketiganya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing yang penggunaannya disesuaikan dengan unjuk kerja. First Programmed I/O. Proses CPU mengontrol secara langsung proses transfer data antara modul I/O dan memori. CPU mengeksekusi program yang menentukan operasi I/O yang diperlukan. Kelemahannya, CPU harus menunggu hingga operasi I/O selesai, yang dapat membuang banyak waktu karena kecepatan modul I/O jauh lebih lambat dibanding CPU. Ini menghasilkan penggunaan CPU yang tidak efisien. Kelebihannya, sederhana dalam implementasi dan kontrol dengan CPU yang sepenuhnya menangani operasi I/O. Ini juga memungkinkan CPU memantau status perangkat secara langsung. Implementasinya, Memory Mapped I/O. Menggunakan alamat memori yang sama untuk perangkat I/O dan memori. Lebih efisien tetapi membutuhkan lebih banyak ruang alamat memori. Isolated I/O. Memisahkan ruang alamat untuk memori dan perangkat I/O. Mengurangi instruksi I/O tetapi dengan overhead tambahan untuk komunikasi. 3. DMA atau Direct Memory Access. Prosesnya. 1. Inisialisasi. CPU menginisialisasi DMA dengan memberikan instruksi tentang sumber dan tujuan data, serta ukuran data yang akan ditransfer. 2. Pengalihan tugas. CPU mendelegasikan tugas transfer data ke controller DMA yang akan menangani proses transfer. 3. Transfer data. Controller DMA mengakses bus system dan memindahkan data secara langsung antara perangkat I/O dan memori, tanpa intervensi CPU. 4. Pemberitahuan selesai. Setelah transfer selesai, DMA mengirimkan sinyal interupsi kepada CPU untuk memberitahu bahwa operasi telah selesai. 5. Kembali ke CPU. CPU kemudian melanjutkan kontrolnya dan dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya jika diperlukan. Kelebihannya, meningkatkan efisiensi CPU. Transfer data lebih cepat, efisien untuk volume data besar. Kelemahannya, kompleksitas perangkat keras. Kemungkinan overhead untuk transfer kecil. Akses bus yang bisa menurunkan performa CPU. Pembahasan yang terakhir yaitu konsep hardware input dan output. Terdapat 3 konsep hardware. 1. Perangkat input. 2. Perangkat proses. 3. Perangkat output. 1. Perangkat input, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi A. Alat input langsung input-output, yaitu alat input yang dimasukkan dan langsung diproses oleh alat pemroses. Contohnya yaitu, keyboard merupakan peranti masukan yang terdiri dari kumpulan huruf, angka, dan karakter khusus. Keyboard memasukkan teks dan perintah. Mouse memindahkan pointer atau kursor. Scanner menyalin dokumen menjadi digital. Barcode reader
membaca kode garis vertikal. B. Alat input tidak langsung. Input-output, yaitu alat input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya, key to card atau key punch adalah salah satu alat masukan paling tua. Alat ini memungkinkan operator memasukkan data yang akan dipindah terlebih dahulu ke dalam bentuk media punched card. Key to card memungkinkan operator untuk merekamkan data ke media penyimpanan luar pita magnetik sebelum diproses ke CPU. Data input-output yang tersimpan di pita magnetik diproses ke CPU dapat dibacakan ke komputer lewat alat pembaca pita magnetik, key to tape atau disk. Memungkinkan operator untuk merekam data lebih dulu ke media simpanan luar, misalnya disket. Data yang disimpan dalam disket dibaca di CPU lewat floppy disk drive. 2. Perangkat proses. Perangkat proses yaitu perangkat komputer yang berfungsi untuk memproses atau mengelola data yang masuk, sehingga menjadi suatu informasi yang diinginkan. CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. CPU biasa disebut microprocessor, yang terdiri dari 1. Unit kendali atau control unit. 2. Unit aritmatika dan logika atau arithmetic and logic unit, yang disingkat ALU. 3. Simpanan atau register. 3. Perangkat output. Output device yaitu hardware yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Alat keluaran juga dapat berbentuk 1. Hard copy device merupakan alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan, grafik, atau gambar pada media pencetak. Alat hard copy device yang umum dipergunakan adalah printer. Selain itu juga dikenal plotter, yaitu alat cetak yang mempunyai kemampuan mencetak grafik atau gambar dengan baik. Biasanya menggunakan pen plotter. Second soft copy device merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan, image, dan suara pada media soft lunak yang berupa sinyal elektronik. Contoh soft copy device adalah video display atau monitor, flat panel display atau liquid crystal display, dan speaker. Monitor merupakan unit keluaran komputer dari hasil proses dan masih dalam bentuk soft copy. Speaker merupakan peralatan yang memberikan output dalam bentuk suara.